Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Kairah, NIM E1B019121, kelas 5C, Prodi PPKM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video ini saya akan memaparkan studi kasus dengan topik kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Demokrasi Pancasila. Selamat menyaksikan. Kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Secara ekonomi, Indonesia memang masuk dalam 16 terbesar di dunia. Karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhnya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kesehatan. Pertama, faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat Indonesia juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya bentuk program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu atau sering disebut dengan beras miskin, raskin, dan bantuan langsung tunai BLT. Pemerintah bukan melakukan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, malah mengurangi, menghilangkan, dan menunda program sosial. Misalnya pemberian raskin ditunda untuk beberapa saat. Seperti pada gambar tersebut, pendapatan masyarakat berkurang karena adanya wabah COVID-19. Dampak pandemi terhadap pendapatan masyarakat. Pandemi mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Selain juga menimbulkan peluang kerja, misalnya penjualan masker kain, penjahit APD, penjual hand sanitizer, penjual sabun cuci tangan, serta pengadaan alat-alat kesehatan. Selama masa pandemi, kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas. Banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami. Kedua, faktor pendidikan. Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan, di mana peningkatan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peningkatan tamatan pada jenjang pendidikan, baik tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, maka semakin banyak jumlah penduduk yang melek huruf dan sadar akan pentingnya pendidikan, di mana dengan semakin banyaknya penduduk yang sadar akan pentingnya pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan keahlian yang dijalankan. Dalam upaya penanggulangan kependudukan, seperti kemiskinan, karena suatu negara tanpa penduduk yang sehat tidak akan mungkin dapat membangun negaranya sendiri. Namun nyatanya hingga saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai untuk seluruh penduduk Indonesia.
terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, NTB, dan Papua dengan tingkat gizi buruk di atas dari 40%. Terdapat beberapa faktor yang membuat pelayanan kesehatan di Indonesia kurang terlaksana dan solusi yang dapat saya tawarkan dalam mengatasi masalah ekonomi, yaitu yang pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah. Meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika warga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Walau tantangannya begitu berat karena pandemi ini, maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan masyarakat. Seperti yang dilihat sekarang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menyusun program, salah satunya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat melakukan pengembangan potensi yang ada di daerah untuk membangun UMKM.